Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Ibu dosen pengajar mata kuliah dokumentasi kebidanan, yang saya sebut nama beliau Ibu Siti Hoirul Dwi Astuti MTRCAP. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan format asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Sebelum masuk pada materi, saya perkenalkan dulu anggota kelompok 6. Yang pertama ada Fitriani Tegue, yang kedua saya sendiri Ika Prastikaniati, dan yang terakhir itu ada Jan Pulhulawan. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi, yaitu asuhan kebidanan pada bayi baru lahir Nyonya A umur 0 menit dengan caput sekedium di RSUD Surakarta. Untuk materi pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Fitriani Tegue, kelas 2A Kebidanan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai asuhan kebidanan pada bayi baru lahir Nyonya A umur 0 menit dengan kaput supradeneum di Rumah Sakit Umum Darurat Surakarta. Nah, di sini ada ruang di mana perinatologi, tanggal masuk 7 Februari 2015, nomor registrasi 047360. Tinjauan kasus tanggal 7 Februari 2015 pukul 8.30. Untuk identitas, yang pertama identitas bayi, nama bayi, bayi dari Nyonya A, umur 0 menit, tanggal atau jalan lahir 7 Februari 2015 pukul 8.30 WIB waktu Indonesia Barat. Jenis kelamin laki-laki. Untuk identitas orang tua, di sini ada nama ibu dari Nyonya A, umur 29 tahun, agama Islam, suku bangsa Jawa Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan IRT, alamat Cindereto RT 0309 Gilingan Surakarta. Yang kedua ada nama ayah atau identitas ayah, Tuan S, umurnya 30 tahun, agama Islam, suku bangsa Jawa Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan guru, dan alamat Cinderejo RT 0309 Gilingan Surakarta. Lalu yang kedua, anamnesa atau data subjektif. Pada ibu, yang pertama keluhan utama. Ibu mengatakan melahirkan anak keduanya pada 07 Februari 2015 pada pukul 8.30 dan terdapat benjolan lunak di kepala bayi. Untuk riwayat kehamilan yang sekarang, HPHT-nya 3 Mei 2014, HPL 10 Februari 2015, dan ANC ibu mengatakan 8 kali di bidan secara teratur. Yang pertama, trimester pertama 2 kali saat umur kehamilan 2 bulan dan 3 bulan. Trimester kedua 4 kali saat umur kehamilan 4 kali saat umur kehamilan 4, 5, 6 dan 7 bulan. Kemudian trimester 3 2 kali saat umur kehamilan 8 bulan dan 9 bulan. Untuk keluhan-keluhannya, pada trimester 1, ibu mengatakan pusing, mual, dan muntah pada waktu pagi hari. Untuk trimester kedua, ibu mengatakan tidak ada keluhan. Trimester ketiga, ibu mengatakan pegal-pegal dan nyeri pada punggung, pinggang. Kemudian yang kelima, penyuluhan yang pernah dilakukan. Ibu mengatakan pernah mendapat penyuluhan tentang tablet FE, gizi ibu hamil, dan tanda bahaya kehamilan oleh bidan pada umur kehamilan 5 bulan dan 8 bulan. Kemudian ada imunisasi TT. Ibu mengatakan telah mendapatkan imunisasi TT sebanyak 3 kali. TT yang pertama pada Februari 2012, TT yang kedua November 2013, dan imunisasi TT ketiga Januari 2014. Untuk riwayat persalinan yang sekarang,
tempat persalinan Rumah Sakit Umum Darurat Kota Surakarta, penolong dokter, oksigen dan bidan, jenis persalinan spontan dan vakum ekstraksi, dan komplikasi kala 2 lama. Kemudian di sini ada riwayat penyakit. Yang pertama, riwayat penyakit saat hamil. Ibu mengatakan saat hamil menderita penyakit pada saat hamil seperti batuk dan pilek. Untuk riwayat penyakit sistemik, jantung, ibu mengatakan tidak pernah merasakan berdebar-debar saat beraktivitas ringan dan tidak berkeringat dingin di telapak tangan. Yang kedua, ginjal. Ibu mengatakan tidak pernah merasakan sakit pada pinggang, bagian bawah dan tidak pernah merasa nyeri saat BAK. Untuk asma, ibu mengatakan tidak pernah merasakan sesak napas dan sulit napas. Kemudian TBC, ibu mengatakan tidak pernah batuk secara terus-menerus lebih dari 2 minggu. Kemudian hepatitis, ibu mengatakan pada ujung kuku, mata dan kulit tidak terlihat kuning. Kemudian DM atau diabetes mellitus, ibu mengatakan tidak pernah merasakan lapar, haus, dan BAK lebih dari 7 kali di malam hari. Untuk hipertensi, ibu mengatakan tidak pernah merasakan pusing di tengkuk dan tekanan darah melebihi 140/90 mmHg. Kemudian epilepsi, ibu mengatakan tidak pernah mengalami kejang yang disertai dengan keluar busa dari mulutnya. Kemudian riwayat penyakit yang lain-lain, ibu mengatakan tidak pernah menderita penyakit lain seperti penyakit menular. Itulah pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Fitriani Teguh selaku pemateri pertama dari kelompok 6. Selanjutnya kita masuk pada pemateri kedua yang akan dipresentasikan langsung oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Fitriani Teguh tadi, yaitu riwayat penyakit keluarga. Di sini ibu mengatakan dari pihak suami dan ibu tidak ada penyakit menurun seperti diabetes mellitus, jantung dan hipertensi, asma serta tidak ada riwayat menular. Misalnya TBC, hepatitis, penyakit menular seksual, HIV/AIDS. Selanjutnya yaitu ada riwayat keturunan kembar. Ibu mengatakan baik dari pihak keluarga dirinya maupun dari pihak suaminya tidak ada yang mempunyai riwayat keturunan kembar. Dan yang terakhir yaitu ada riwayat operasi. Ibu mengatakan belum pernah mengalami operasi apapun, terutama pada perut bagian bawah. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan fisik. Yang pertama yaitu pemeriksaan khusus pada Afghan score. Yang pertama itu ada warna kulit. Menit pertama yaitu ada 5 menit pertama, yaitu nilainya 2. 5 menit kedua itu nilainya 2. Denyut nadi 5 menit pertama itu 2, 5 menit kedua yaitu 2. Selanjutnya ada tonus otot. Menit pertama yaitu 5 menit pertama nilainya 2, 5 menit kedua nilainya 2. Selanjutnya ada respirasi. Pada menit pertama 5 menit pertama yaitu 2, 5 menit kedua yaitu 2. Dan hasilnya yaitu 8, 9, dan 10. Selanjutnya ada pemeriksaan umum. Yang pertama ada keadaan umum, yaitu cukup, kesadaran komposenitis, TTV respirasi 54 kali per menit, nadi 144 kali per menit. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan fisik sistematis. Yang pertama kepala. Kepala terdapat benjolan, iraba lunak, batas tidak tegas, bisa melewati tulang tengkorak, ubun-ubun berdenyut. Yang kedua ada muka. Muka itu simetris, tidak pucat dan tidak oedan. Selanjutnya itu ada mata, konjungtiva merah muda, sklera putih.
Selanjutnya yaitu ada telinga. Telinga yaitu simetris, tidak ada serumen yang keluar. Selanjutnya yaitu hidung. Hidung tidak ada benjolan dan tidak ada sekret. Dan yang terakhir yaitu mulut. Mulut tidak ada bibir sumbing, labiopsisis dan labiopalatosis. Selanjutnya yaitu leher. Leher tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan kelenjar limfe. Selanjutnya dada. Dada itu simetris, tidak ada kelainan. Selanjutnya tali pusat, masih basah, tidak terlihat tanda perdarahan dan infeksi. Dan selanjutnya itu punggung, tidak ada spina bifida. Ekstremitas, jumlah jari lengkap dan warna kulit merah muda. Selanjutnya genitalia. Testis sudah turun ke scrotum. Dan yang terakhir yaitu anus. Anusnya yaitu ada, berlubang dan belum keluar meconium. Selanjutnya yaitu ada refleks. Yang pertama refleks Moro. Baik yaitu apabila bayi dikagetkan, lengan dan kaki bayi terangkat. Yang kedua refleks grasping. Baik dengan cara meletakkan jari telunjuk diletakkan pada tangan bayi dan bayi menggenggam. Yang ketiga yaitu ada refleksasi. Bayi berusaha menghisap jika ada benda yang menyentuh. Yang keempat yaitu ada refleks rotting. Baik yaitu bayi apabila menyentuh pipi akan menoleh ke arah sentuhan. Yang kelima yaitu ada refleks walking. Yaitu baik yaitu akan ada pergerakan spontan atau kaki melangkah ke depan. Dan yang terakhir ada refleks tonic back. Baik timbul saat bayi dalam posisi terlentang, saat punggung diurut, kepala bayi akan sedikit mengangkat. Nah baiklah, itulah materi dari saya. Selanjutnya kita lanjutkan pada materi ketiga. Untuk materi ketiga, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Begitu saya Jan Pulawa selaku pemateri terakhir, di mana saya akan melanjutkan ke materi yang kedua. Yang di sini ada antropometrik. Yang pertama ada lingkar kepala 31 cm. Yang kedua ada lingkar dada 31 cm. Yang ketiga ada lila 10 cm. Dan yang terakhir ada bebek atau panjang bayi. BB yaitu 2570 gram dan panjang bayi yaitu 49 cm. Selanjutnya ada nutrisi. Yang pertama ada ASI yaitu belum diberi ASI, ada FASI yaitu belum diberi FASI. Selanjutnya ada eliminasi. Yang pertama ada urin belum keluar, meconium belum keluar. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan, pemeriksaan penunjang tidak dilakukan. Selanjutnya ada interpretasi data. Yang pertama ada tanggal 7 Februari 2015 pukul 10:10 WIB. Yang pertama ada diagnosa kebidanan. Bayi Nyonya A umur 0 menit, jenis kelamin laki-laki dengan ceput susdenium. Data dasar. Yang pertama ada data subjektif. Yang pertama ada ibu mengatakan bayinya lahir pada tanggal 7 Februari bulan 2015 pukul 8:30 WIB. Yang kedua, ibu mengatakan proses persalinan lama dan menggunakan alat. Yang ketiga, ibu mengatakan bayinya lahir dengan benjolan di kepala. Selanjutnya data objektif.
Yang pertama keadaan umum baik, yang kedua kesadaran konsumtif, yang ketiga ada TTM atau respirasi 54 kali per menit, nadi ada 144 kali per menit. Selanjutnya yang keempat ada keaktifan aktif, yang kelima ada berat badan 2570 gram, yang keenam yaitu panjang badan 49 cm, yang ketujuh ada lingkar kepala 31 cm, 8 yaitu lingkar dada yaitu 31 cm, yang ke-9 yaitu lila atau 10 cm. Selanjutnya nilai Apgar score 8,910. Yang ke-11 yaitu kepala terdapat benjolan berisi cairan, teraba lunak, berbatas tidak tegas, tertura melewati tulang temporal. Yang ke-12 yaitu pemeriksaan refleks baik. Yang selanjutnya ada masalah, yang dimana gangguan rasa tidak nyaman akibat dari benjolan yang ada di kepala dan bayi rewel. Kedua itu ketuban. Yang kedua yaitu kebutuhan. Yang pertama yaitu usahakan agar bayi tidak terlalu sering diangkat. Yang kedua itu menjaga benjolan supaya tidak terjadi iritasi atau infeksi. Yang ketiga yaitu pertahankan area caput studium agar tetap kering dan bersih. Selanjutnya di sini ada diagnosa potensial atau terjadinya infeksi sekunder bila timbul lecet di daerah benjolan. Baik, yaitu selanjutnya di sini antisipasi atau tindakan segera. Yang pertama itu kita kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk pemberian tindakan. Yang kedua itu menjaga kebersihan kulit yang terbuka dengan pemberian obat antiseptis atau betadine. Selanjutnya ada rencana tindakan, itu tanggal 7 Februari 2015 pukul 10.07 WIB. Yang pertama itu merawat bayi seperti bayi normal. Yang kedua itu observasi keadaan umum dan vital setiap 6 jam. Yang ketiga itu memberikan lingkungan yang baik dengan pertahankan suhu bayi agar tetap hangat dengan meletakkan bayi dalam radiator warm milk. Yang keempat yaitu usapkan daerah caput studium dengan menggunakan kasa betadine. Yang kelima yaitu berikan nutrisi yang adekuat dengan cara pemberian ASI dari ibu dengan cara disperas. Yang keenam yaitu observasi BAK dan BAK setiap 30 menit. Yang ketujuh yaitu kita anjurkan pada keluarga untuk tidak terlalu sering mengangkat bayinya. Yang ke-8 yaitu berikan pendidikan kesehatan pada keluarga tentang Siput syndrome. Selanjutnya ada pelaksanaan tanggal 7 Februari 2015 pukul 10.40 WIB. Yang pertama yaitu ada pukul 11 4,45 WIB, merawat bayi seperti bayi normal. Selanjutnya yang kedua yaitu pukul 11.50 WIB, mengobservasi keadaan umum dan vital sign setiap 6. Yang ketiga yaitu pukul 12.55 WIB, memberikan lingkungan yang baik dan mempertahankan. Yang keempat pukul 12 WIB, kita mengusap daerah Siput syndrome dengan kasa betadine. Yang kelima kita pukul 12,5 yaitu WIB, memberikan nutrisi yang adekuat dengan pemberian ASI sebanyak 50 cc. Selanjutnya pukul 12.10 WIB yaitu mengobservasi BAK dan BAB setiap 30 menit. Selanjutnya pukul 12,15 WIB
Mengajurkan pada keluarga untuk tidak terlalu sering mengangkat bayinya. Selanjutnya pukul 12.20 WIB memberikan pendidikan kesehatan pada keluarga bahwa Shepard syndrome adalah keadaan yang umum terjadi pada bayi yang lahir dengan tindakan vakum ekstraksi akan timbul benjolan di kepala yang akan hilang dalam waktu 2-3 hari setelah kelahiran. Selanjutnya di sini ada evaluasi di mana tanggal 7 Februari 2015 pukul 17.00. Yang pertama, bayi sudah dirawat seperti bayi normal, meliputi menghangatkan tubuh bayi, memandikan bayi, menggantikan popok yang basah dengan yang kering. Yang kedua yaitu keadaan umum baik, kesadaran konsumsi vital sign. Selanjutnya ada respirasi 48 kali menit, nadi 144 kali per menit. Yang ketiga itu bayi sudah diletakkan dalam radian Wagner dengan suhu 36,2. Selanjutnya daerah siput sudah diusap dengan kasak air hangat sebanyak 3 kali. Selanjutnya ASI sudah diberikan 50 cc. Selanjutnya bayi sudah BAK sebanyak 5 kali yaitu pukul 12.15 WIB, pukul 13.00 WIB, 14.10 WIB, 15.30 WIB, sampai 16.30 WIB. Selanjutnya, ibu dan keluarga sudah mengetahui untuk tidak terlalu sering mengangkat bayinya. Ibu dan keluarga sudah mengetahui tentang Shepard syndrome pada bayi baru lahir. Mungkin hanya itu dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Cian Pulula selaku pemateri terakhir dari kelompok 6. Untuk itu berakhirlah presentasi dari kelompok 6. Saya selaku moderator dari kelompok 6 yang mohon maaf jika ada salah-salah kata. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata tolong maafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.